Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sedang berduduk-duduk di masjid. Karena biasanya Kanjeng Nabi mempunyai kebiasaan kalau habis sholat berjamaah, kemudian beliau dengan para sahabat duduk bersama untuk mengadakan ta'lim atau belajar bersama kaitan dengan keilmuan, ilmu yang berkaitan dengan masalah Islam. Ketika beliau dan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba muncullah seorang pemuda mendatangi beliau. Ketika pemuda itu sampai di pintu masjid, tiba-tiba pemuda itu menangis, dan pemuda itu kemudian menyahuti Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, ma yabkika ya syab? Apa yang menyebabkan kamu menangis tiba-tiba seperti itu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku baru saja telah meninggal dunia. Tetapi herannya tidak ada satu orang pun yang mau memandikan dan tidak ada seorang pun yang mau mengkafankan." Melihat keadaan itu, kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Abdul Khattab, untuk segera mendatangi, untuk segera investigasi kepada rumah pemuda itu, apa yang menjadi penyebab kenapa orang-orang tidak mau memandikan, mengkafankan kepada bapaknya pemuda ini. Kemudian bergegaslah sahabat yang ditugaskan Rasulullah SAW untuk mendatangi rumah pemuda ini. Ketika sampai di sana, kemudian Abu Bakar dan Umar bin Khattab melihat jenazah orang tua atau bapak pemuda itu. Tiba-tiba jenazah itu ternyata terlihat seperti babi hitam, atau berwujud mayatnya seperti babi hitam. Kemudian melihat kejadian itu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab langsung pulang mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan kejadian itu. "Ya Rasulullah, ternyata mayat bapaknya pemuda ini terbentuk seperti babi hitam." Maka Rasulullah SAW penasaran. Beliau dan dua orang sahabat yang lainnya dan sahabat yang lain mendatangi rumah pemuda itu. Apakah betul mayatnya terbentuk seperti babi hitam? Sesampainya Rasulullah dengan para sahabat sampai di rumah, kemudian beliau mendoakan bapaknya pemuda itu dengan kejadian yang seperti itu. Kemudian beliau menyolatkan. Ketika selesai menyolatkan, ketika hendak mau dikuburkan, ternyata wujud atau bentuk dari ayahnya pemuda itu berbentuk seperti babi hitam. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada pemuda itu, "Ya wahai pemuda, apa yang dilakukan oleh bapakmu ketika masih hidup di dunia sehingga ketika mati berbentuk seperti babi hitam?" Maka pemuda itu langsung menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku ketika masih hidup, beliau adalah orang yang gemar meninggalkan sholat." Dan Rasulullah memberikan masukan para sahabat, "Wahai para sahabat semuanya, inilah gambaran orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, mayatnya berbentuk seperti babi hitam." Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran Islam bahwa ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali gila. Kenapa demikian? Kalau ibadah yang lain
haji bisa ditinggalkan atau bisa tidak dilaksanakan dalam kondisi tertentu, tidak mampu biayanya, tidak mampu keamanannya, tidak memungkinkan kondisi kesehatannya, maka boleh tidak berhaji. Begitu pula dengan ibadah puasa, boleh meninggalkan puasa atau tidak melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi sakit, dalam kondisi ibu menyusui, dalam kondisi ibu sedang hamil. Apalagi dengan zakat, boleh kita berzakat kalau misalnya nggak mampu, tidak punya harta benda yang cukup untuk membayar zakat. Tetapi sholat tidak boleh tinggalkan dalam keadaan apapun. Jangankan sehat, sakit saja disuruh sholat. Berdiri kalau mampu, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mau duduk bisa dilakukan dengan sambil berbaring. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat mulia dirahmati Allah SWT. Untuk itu mari kita bersama ingatkan anak-anak kita, ingatkan saudara-saudara kita, jangan pernah putus asa untuk selalu mengajak mereka melaksanakan ibadah sholat. Jangan pernah putus asa, terus ajak mereka, dan doakan mereka agar mereka semua bisa melaksanakan ibadah sholat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.